الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu tsumma amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, ikhwah akhwat sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita, khususnya di saat Ramadan ini, baik untuk hari-hari yang telah lampau dan juga di hari-hari berikutnya insyaallah. Semoga Allah menerimanya. Tentunya kita baru memulai puasa sekitar 8 hari. Semoga sisa yang 23 hari ataupun mungkin 28 hari, 21 hari ataupun mungkin 22 hari, semoga bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. 15 menit insyaallah selama Ramadan akan kita gunakan untuk mengingatkan tentang hal yang berkaitan tentang Ramadan ataupun tentang puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang masalah sahur, yang mana sahur ini hukumnya adalah sunnah, dan Nabi Muhammad SAW beliau makan sahur, dan beliau juga merintah umatnya untuk makan sahur, karena dalamnya ada suatu keberkahan. Yang perlu untuk kita ingatkan pula tentang masalah ataupun di antara kesunahan di saat bulan suci Ramadan itu adalah menyegerakan berbuka puasa kalau memang waktu buka puasa dia telah tiba. Jangan ditunda, jangan mentang-mentang dia itu masih kuat sehingga dia tidak mau untuk membatalkan puasanya. Minimal adalah minum ataupun mungkin minimal adalah makan sesuatu walaupun toh tidak banyak. Nabi Muhammad beliau mengatakan suatu hadis yang sahih bahkan muttafaqun alaih. Beliau mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma'ajjal fitrah. Jadi umat manusia mereka senantiasa dalam suatu kebaikan selama mereka itu menyegerakan berbuka puasa. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Bahkan para nabi pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyegerakan berbuka puasa, sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan inna ma'asyiral anbiya, sungguhnya kami golongan para nabi umirna an nu'ajjil iftar, kami diperintahkan untuk menyegerakan berbuka puasa, disuruh untuk menyegerakan berbuka puasa. Kemudian kalau buka puasa pakai apa? Afdalnya adalah dengan menggunakan rutab. Rutab itu adalah tamr yang setengah matang, setengah sudah masih mentah. Jadi pertengahan antara matang sama mentah disebut sebagai tamr yang rutab. Nabi Muhammad SAW beliau makan ataupun iftar menggunakan rutab tersebut. Fa illam takun rutabat, kalau beliau mungkin enggak ada satu, mungkin musimnya enggak pas ataupun pas enggak ada, maka bagaimana? Fa'ala tamarat, beliau makan menggunakan tamr ataupun iftar menggunakan tamr ataupun kurma. Kalau seandainya kurma pun enggak ada, maka bagaimana? Hasawatin min ma, maka dengan menggunakan air.
Kalau misalnya nanti nggak ada yang lain, bagaimana seadanya, maka nggak jadi masalah halal dan milik dia sendiri, maka nggak jadi masalah. Kemudian di saat nanti iftar, apakah ada suatu doa khusus? Di saat mau memulai iftar, maka kita jangan lupa membaca bismillah. Baca bismillah sebagaimana makan pada umumnya. Dan juga tentunya sebelum buka puasa perlu untuk berdoa tentunya. Berdoa memohon kepada Allah SWT, meminta kepada Allah SWT agar hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad beliau mengatakan salasatun la turaddu da'watuhum, 3 orang yang doanya enggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang enggak akan ditolak. Yang pertama ada di antaranya al-imamul adil, seorang imam, seorang pemimpin yang adil, kemudian as-shaim hatta yuftir. Itu di antara seorang yang berpuasa sampai dia itu beriftar, berarti masa-masa di saat dia itu berpuasa sampai dia menjelang iftar, menjelang berbuka puasa, itu adalah masa-masa yang mustajab suatu doa. Sehingga jangan sampai masa-masa tersebut terlupakan tanpa ada doa sama sekali. Kalau nanti misalnya sudah bismillah, kemudian dia telah memakan sesuatu ataupun telah meminum sesuatu, kemudian doa yang perlu untuk disampaikan adalah dzahaba dhama'u wa btallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini hadisnya adalah dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Jadi jangan sampai lupa untuk membaca doa tersebut. Termasuk mungkin juga kalau zahabat dhama'u artinya adalah telah hilang dahaga, wabtallatil uruq, dan juga dan juga urat-urat telah basah, wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Apakah doa yang lainnya mungkin yang bisa untuk dibaca? Ada doa yang lainnya ya ikhwah sekalian. Nabi Muhammad SAW beliau mengajarkan Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Ini di antara doa yang dianjurkan. Ini hadisnya hadis hasan, dihasankan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Kalau nanti menggunakan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa thabatal ajru, ataupun wa ala rizqika aftartu, ini para ulama mengatakan bahwa ini adalah sanad hadis ini, termasuk Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan bahwa sanadnya adalah sanad yang dhaif, artinya hadisnya adalah hadis yang lemah tentang suatu doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ini sanad hadisnya adalah yang lemah. Tetapi sebagian di antara ulama menghasankan hadis ini, menghasankan doa yang termasuk di antaranya adalah Syekh Syuaib Al-Arnaud rahimahullah, di saat beliau itu mentahqiq kitab Al-Adhkar yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Tetapi intinya rata-rata ulama mengatakan bahwa hadis ini yang Allahumma laka sumtu itu adalah dhaif. Yang hasan tadi itu adalah dzahaba dhama'u wa btallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian hal yang perlu mungkin untuk saya ingatkan adalah tentang memberikan suatu bukan puas terhadap orang lain. Ada suatu hadis yang Muhammad beliau mengatakan ngasih bukan puasa kepada orang lain. Walaupun itu sekedar hanya iftar saja, enggak jadi masalah. Nabi Muhammad beliau mengatakan man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi. Ini barang siapa yang ngasih bukaan terhadap ataupun pada seorang yang berpuasa, maka baginya pahala sebagaimana pahala yang didapatkan oleh orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Wah, berarti kalau gitu kita nggak perlu berpuasa, kemudian kita ngasih bukaan orang lain lagi, kan nanti kita juga mendapatkan suatu pahala. Bukan begitu cara fikirnya. Karena antara nanti pahala yang dapatkan sama menggugurkan suatu kewajiban itu hal yang berbeda. Artinya bagaimana? Kalau misalnya kita itu tidak berpuasa dan kita itu hanya ngasih bukaan kepada orang lain, kita mendapatkan suatu pahala bukaan, tapi kita ada suatu dosa yang telah kita dapatkan.
Ini nggak bisa untuk dikesampingkan karena itu ada suatu kewajiban yang harus hukumnya untuk kita laksanakan. Kemudian hal yang perlu untuk kita sampaikan pula adalah tadi itu kita sampaikan bahwa walaupun toh misalnya kita itu kenyang, maka di saat masuk waktu buka puasa, maka perlu untuk kita batalkan puasa kita. Dalam artian kita segera untuk berbuka puasa. Nggak boleh untuk disambungkan puasanya, ataupun istilahnya adalah puasa wisal. Bagaimana puasa wisal? Misalnya saat tadi itu buka puasa, waktu buka puasa, kita masih dalam kondisi kekenyang sehingga nggak ada sama sekali niatan untuk berbuka puasa. Kapan mau buka puasanya? Kemungkinan adalah esok hari. Kemungkinan di saat nanti, mungkin di hari yang kedua. Yang model-model begini, ini yang disebut sebagai wisal. Disebut sebagai wisal. Para ulama mengatakan bahwa hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Dan Nabi Muhammad SAW beliau bahkan melarang, kata beliau, la tuwasilu fa ayyukum arada wasila falyuwasil hatta sahra, kama qala alaihi salatu wasalam. Kata beliau, kalian itu jangan menyambung puasa kalian, jangan mewisalkan puasa kalian. Kalau kalian ingin mewisalkannya, maka bagaimana? Maka sambungkanlah sampai sahur saja. Berarti maksudnya adalah sahur di hari yang kedua. Untuk melebihi setelahnya maka tidak diperbolehkan. Walaupun toh misalnya kita mau mewisalkan puasa sampai sahur esok hari, ada unsur kebolehan, cuman jangan sampai lupa bahwa kita telah kehilangan suatu kebaikan tersendiri yang berupa apa? Kebaikan kesunahan di saat kita itu menyegerakan berbuka puasa. Apalagi kira-kira di saat satu poin lagi mungkin di antara hal yang dimakruhkan ataupun dilarang di saat berpuasa dan para ulama masukkan dalam kategori makruh hukumnya, untuk dilaksanakan makruh hukumnya, apa itu? Melebih-lebihkan dalam berkumur-kumur dan juga dalam menghisap air lewat hidung kita. Nabi Muhammad beliau mengatakan, wa balik fil istinsyak illa an takuna sha'iman. Balik fil istinsyak illa an takuna sha'iman. Kalian ataupun engkau lebih-lebihkanlah dalam menghirup air lewat hidung, kecuali engkau dalam keadaan puasa. Kenapa kau dimakruhkan di sini? Karena khawatir nanti ada sebagian di antara air yang masuk ke dalam tenggorokan kita yang bisa membatalkan puasa. Sehingga untuk ataupun sebagai suatu tindakan preventif, maka kalau seandainya kita itu berkumur-kumur ataupun mungkin sikat gigi, maka jangan sampai dikencengin, karena khawatir nanti ada sebagian di antara mungkin air yang masuk ke tenggorokan kita. Di antara hal yang dimakruhkan di saat lagi berpuasa, ini yang poin yang terakhir insyaallah untuk pertemuan malam ini, adalah al-qublah. Al-qublah itu apa? Adalah mencium istri. Mencium istri yang bisa nanti menggerakkan syahwat, gejolak syahwat selama Ramadan, maka dilarang hukumnya. Maka hukumnya dilarang, tidak diperbolehkan. Nabi Muhammad ini kata para ulama hukumnya adalah makruh, enggak sampai kepada sesuatu yang haram, kecuali memang di saat nanti mencium istri kemudian sampai terjadi suatu hubungan suami istri, maka dilarang hukumnya, maka tidak diperbolehkan. Kenapa kok dibilang hukumnya hanya sekedar makruh? Karena Nabi Muhammad SAW sendiri beliau pernah mencium istri beliau di saat Ramadan. Dan ada yang digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW ada seorang laki-laki yang memang beliau bisa mengendalikan gejolak syahwat beliau. Beda dengan kita. Ada sebagian di antara orang laki-laki yang mendatangi Nabi Muhammad SAW nanya tentang masalah mencium ataupun mungkin memegang istrinya di saat lagi berpuasa.
Kemudian beliau memberikan seizin-izinnya. Kemudian datang laki-laki yang lain menanyakan suatu masalah yang sama, tapi Nabi Muhammad beliau melarangnya. Kenapa rahasianya begitu? Karena orang pertama tadi itu yang dia itu mendatangi Nabi Muhammad SAW menanyakan tentang masalah mencium istri, menyentuh istrinya adalah dia sudah sepuh, sedangkan yang laki-laki yang kedua yang membawa suatu permasalahan yang sama meminta izin ataupun nanya kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah yang masih muda. Nabi Muhammad beliau melarangnya. Sehingga dalam hal ini ikhwah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa untuk mencium istri di saat Ramadan itu di saat nanti dikhawatirkan sampai kebablasan, maka hukumnya adalah dilarang. Mungkin sampai di situ insyaallah untuk pembahasan secara singkat menyangkut masalah puasa. Langsung kita ganti materi insyaallah, 5 menit untuk mengurai ayat. Kita bahas secara ilmu tajwidnya, kemudian habis itu kita mudarasah Al-Quran, membaca Al-Quran secara bergantian. Kalau nanti ada suatu bacaan yang mungkin kurang tepat dari segi pelafatannya, dari segi keluarnya huruf dari mulut kita, maka nanti insyaallah akan kita luruskan. Kita langsung ke ini, kalau nggak salah kemarin ini di surah Fussilat ayat 21 untuk malam ini insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Kita bahas secara singkat insyaallah untuk surat Fussilat ayat yang ke-21 insyaallah. Inilah fatwa, tentunya dia tipis, wa tidak boleh kita baca wa, kita tipis wa, kemudian qa kita baca tebal qa, bukan sekedar qa saja tapi adalah qa. Dan kita buka mulut kita, qa. Kita buat datar mulut kiri kita, nggak boleh dimonyongkan, nggak boleh qa, tapi adalah qa. Wa qalu, ini lu dia pengucapannya dengan cara kita monyongkan bibir kita karena lam dalam keadaan dhammah. Wa qalu, lu dipanjangkan dengan kadar 2 harokat. Kemudian li juludihim, julu ini pun nanti dia bacaan mau tabi'i, kita baca 2 harokat. Li juludihim. Kemudian di mim sukun bertemu dengan huruf lam, berarti dia adalah bacaan izhar syafawi. Berarti huruf mimnya perlu kita baca secara jelas tanpa kita tahan suara dengungannya. Bukan kita baca li juludihim, bukan, tapi adalah langsung segera hanya kita tarik sedikit li juludihim lima syahidtum alaina. 5 ini jangan sampai lupa, ma-nya ini kita baca hanya sekedar 1 harokat saja. Tidak dibaca 5 syahidtum, tapi 5 syahidtum. Karena alifnya nggak ada di sini. Kemudian sya, ini huruf shin, dia tipis, cuman nanti perlu ada angin yang mungkin merembas keluar. Di samping itu pula nanti pengucapannya ada disertai dengan adanya angin yang merata ke mulut kita. Ini yang disebut sebagai sifat tafashi. Syahi. Kemudian hi dia akan dikasrohkan, pengucapan dengan cara kita tarik bibir kita ke bawah, syahi. Kemudian ini huruf dal dia bertemu dengan huruf ta. Huruf dal dia sukun bertemu dengan ta. Sedangkan ta sama dal itu mereka makhrajnya mereka sama, sehingga huruf dal dia perlu untuk didhamkan dalam huruf-huruf ta'nya sehingga menjadi satu huruf ta' yang bertasydid. Kalau sudah diidghamkan, dilebur ke dalam huruf ta', maka sifat qalqalah sudah nggak ada lagi. Sehingga kita nggak boleh membaca syahidatum, nggak boleh, tapi adalah syahidtum. 5 syahidtum alaina.
Mim sukun bertemu dengan ain, ini pun sama nanti izhar syafawi. Alaina, ini na dia mat tabi'i berada di akhir kata. Jangan dianggap bahwa dia ini adalah mat arid li sukun. Dia hanya boleh ini untuk dibaca dua harokat beda dengan mat arid li sukun. Sehingga perlu waspada di saat membaca mat tabi'i berada di akhir kata, maka tetap hanya dibaca dua harokat. Qalu, qa ini dia bacaan mat tabi'i. Kemudian lu dia juga bacaan mat. Cuman setelahnya di sini ada huruf hamzah. Mad bertemu dengan hamzah di awal kata berikutnya maka disebut sebagai bacaan mad jaiz munfasil. Taqana, ini nun sukun bertemu dengan huruf ta, ini dia tentunya bacaan ikhfa. Tentunya dia bacaan ikhfa. Untuk ikhfa yang model begini nanti jangan sampai lupa bahwa perlu ada gunnah ataupun perlu ada penebalan suara gunnah. Gunnah perlu ditebalkan. Taqana, to dia tebal, qaf tebal juga, na tipis. Taqanallah. Lafzul jalalah ataupun yaitu lafaz Allah di sini ini Antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Antaqanallah, ini lafzul jalalah dibaca tebal. Bukan antaqanallah, tapi antaqanallah. Antaqanallahu alladhi. Ini bacaan mad jaiz munfasil, perlu untuk dipanjangkan. Antaqa kulla syai'. Antaqa kulla syai'. Nun sukun bertemu dengan qaf tadi sudah, ta bersudah, bacaan ikhfa berarti sebagaimana antaqanallah. Kemudian kulla syai' ini dia bacaan matlin. Boleh kita baca panjang, boleh dua harokat, tapi kita latihan untuk baca panjang. Kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah. Khalaqakum awwala marrah. Ini mim sukun bertemu dengan alif, afan bertemu dengan hamzah, maka dia adalah bacaan izhar syafawi. Awwala marratin. Ini bacaan tanwin bertemu dengan waw, idgham bi gunnah. Marratin wa ilaihi turja'un. Kata turja'un dia ini adalah bacaan mad arid li sukun. Karena kita berhenti pada huruf nun, sedangkan sebelumnya di sini berupa suatu huruf mad. Berhenti karena faktor waqaf, sedangkan sebelumnya berupa huruf mad, maka madnya disebut sebagai bacaan mad arid li sukun. Ini secara singkat insyaallah 5 menit pembahasan tentang penguraian suatu ataupun satu ayat Al-Qur'an. Langsung insyaallah kita beralih ke sesi berikutnya, membaca satu persatu insyaallah. Ana panggil terlebih dahulu Aryo. Monggo tadi ada sebagian yang masih di perjalanan termasuk Akh Abdurrahman, kalau nanti sudah sampai dan siap untuk membaca mohon untuk diinfokan. Tafadhol Akh Aryo terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kuntum tatiruna ayyashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum annallaha la ya'lam katsiran mimma ta'malun. Satu lagi.
وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم Recording in progress. minal khosirin. Allah barifi. Berikutnya Mas Hendi, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa iyasbiru fannaru maswalahum wa iyasta'tibu fama hum minal mu'tadin. Satu lagi. Wa qayyadna Nah. wa qayyad وقيضنا لهم قرانا فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Allah yubari fik. Berikutnya Ibu Uti, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala alladzina kafaru la tasma'u ila al-Qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Satu lagi. Falanudhiqanna alladzina kafaru adzaban syadidan. Ditahan lagi. Adzaban. Falanudhiqanna alladzina kafaru adzaban syadidan walanajziyannahum. Ditahan lagi. Syadidan walanajziyannahum aswa'al ladzi kanu ya'malun. Ahsans. Berikutnya Ibu Fida, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zalika jazaa'u a'da'illahin nar lahum fiha darul khuld. Qalqalahnya berikan. Darul khuld. Darul khuld jazaa'an bima kanu bi ayatina yajhadun. Satu lagi. Wa qalal ladzina kafaru rabbana arinal ladzaini adollana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta
aqdamina liyakuna minal asfalin. Ahsans, Allah yubarifik. Berikutnya Akhi Nugraha, tafadhal. Maaf. Ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Satu lagi. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa Fil hayatid. Coba. Fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha mattada'un. Allah yubarifik. Berikutnya Ibu Sandi, anti baca 3 ayat. Ini pendek. Belum terhubung. Coba Akh Abdurrahman sudah terhubung? Nah, silakan. 21 saja. Sekarang 32. Yang nuzulan min ghafur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nuzulam min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Satu lagi. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Ide Ustaz. Afan lupa. Ya. Idfa billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ahsans. Berikutnya yang belum ngelis nama mohon untuk ngeliskan nama. Allah yubarifik. Ini coba Arya silakan. Wa ma yulaqaha ilal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin azim. Hadzin, coba hadzin. Hadzin azim. Satu lagi. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah innahu huwas sami'ul alim. Allah yubarifik. Berikutnya Mas Hendy, monggo satu ayat panjang.
min 27 ya Ustaz? 37 ya Ustaz? Sekarang 37. Nah, afwan dua ayat. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu Ditahan. wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu walisyamsi wala lil qamari wasjudu. Memnya pendek. Wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqakunna in kuntum iyyahu ta'budun. Satu lagi. Wa inistakbaru wallazina inda rabbika yusabbihuna lahu bil laili wan nahari Ditahan. wan nahari wa hum la yas'amun. Allah barik fik. Berikutnya, mohon nama-nama yang mau baca, mohon diliskan nama-namanya insyaallah. Allah barik fikum insyaallah. Ibu Fida silakan. Sekarang 39 nama font. Sekarang 39. Silakan. Dua ayat. Wa min ayatihi annaka taral khashi'atan Faiza. Coba. Faiza anzalna 'alaihal ma'ah tazzat wa robat innal ladzi ahyaha lamuhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaina afamay yulqa fil Tahan. afamay yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah. Ini ya. I'malu. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Ahsans. Allah barik fik. Berikutnya Akhi Nugraha, silakan. Ayat 41 ya Ustaz. Sekarang ayat 41. Innal ladina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Lakitabun aziz. Satu lagi. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala Nunnya pendek. Min baini yadayhi
yadaihi wala minal khalfi tanzilum wala min khalfih. wala min khalfi tanzilum min hakimin Hanya pendek, hakimin hamid. kasih qalqalah, hamid. Hakimin hamid. Ahsan. Ibu Sandi silahkan nanti baca ini 2 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Inna rabbaka ladu maghfiratin wadu iqabin alim. Satu lagi. Walau ja'alnahu Qur'anan jamiyal laqalu laula fussilat ayatuh ini bacanya ini istilahnya tashil di sini. Jamiyun wa arabi. Jami yang mana sih Pak Ustaz? Coba. Ini ya. Yang jamiyah ya Ustaz. Iya, itu bacanya yang untuk ini, yang perhatikan yang saya kasih lingkaran saat ini. Ini nanti biasanya bacaan tashil ini gitu bacanya. Jamiyun wa arabi. Jamiyu wa arabi kul huwa lillah. Berhenti pada lafaz arabi. Jamiyu wa arabi kul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqru wa huwa alaihim ama ulaika yunadauna mim makanim ba'id. Ahsan, Allah yubarik fik. Berikutnya ini aja yang baca nih. Coba akhal Abdurrahman, tafadhal. Walaqad ataina Musal kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya falinafsi. Loncat. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murib. Pendekin hunya minhu murib. Syakkim minhu murib.